Kami dari PNS Universitas Labuan Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang sastra angkatan 66. Nama saya Rizda Rusmana. Saya Gita Nur Fauziah. Nama saya Ulfa Haryanti. Saya Firda Maulidia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra angkatan 66. Pemberian nama sastra angkatan 66 ini pertama kali diberikan oleh H.B. Jasin. Sastra angkatan 66 ini berdiri pada tahun 1966, yaitu diterbitkan dalam majalah Horizon yang terbit pada bulan Agustus tahun 1926. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri sastra angkatan 66. Di mana yang pertama, sastra angkatan 66 ini memiliki konsepsi Pancasila, yaitu sastra angkatan 66 ini merujuk kepada sila-sila Pancasila. Terus yang kedua, menggemakan tentang protes sosial dan politik. Terus yang ketiga, hati nurani manusia yang telah bertahun-tahun mengalami kezaliman dan tertindas. Terus untuk sastrawan pada angkatan 66 ini terdapat 30 orang. Di antaranya ada Satya Graha Hurip, W.S. Rendra, dan Taufik Ismail. Pada sastra angkatan 66 ini terjadi pergolakan, di mana terjadi perbedaan pendapat antara sastra yang mempertahankan seni untuk seni, serta sastra yang mempertahankan seni untuk rakyat. Sastra yang mempertahankan seni untuk seni maksudnya adalah sastrawan menciptakan sebuah karya sastra untuk melestarikan kesenian. Yang kedua, ada sastrawan yang berkarya sastra untuk mempertahankan seni dan untuk mempertahankan hak-hak beserta hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Ada beberapa pendapat mengenai sastra angkatan 66 ini. Yang pertama, menurut H.B. Jasin, kalau sastra angkatan 66 ini yaitu berada pada saat masa penjajahan Jepang. Sedangkan menurut Satya Graha Hurip, bahwa sastra angkatan 66 ini termasuk ke dalam sastra angkatan manifest, karena merekalah yang menyumbangkan karya-karya sastranya ke dalam sastra angkatan manifest. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sastrawan-sastrawan angkatan 66. Kehidupan sastrawan pada masa ini penuh dengan gejolak. Banyak terjadi persaingan, di antaranya dua golongan sastrawan, yaitu sastrawan yang mempertahankan seni untuk seni dan sastrawan yang mempertahankan seni untuk rakyat. Sastrawan yang tergolong angkatan 66 yaitu pertama ada Taufik Ismail, tirani dan benteng kumpulan sajak. Sajak-sajaknya yang terkenal Selembah, Karangan Bunga, Percakan Angkasa. Yang kedua ada Gunawan Muhammad. Ia merupakan seorang esais atau penulis esai yang produktif. Selain menulis sajak, karya-karyanya banyak dimuat majalah Horizon. Yang ketiga ada Rosida Amir, yaitu dalam sajaknya yang berjudul Cinta Pertama dan Roman. Yang keempat ada Saparadi Djoko Damono. Selain esais, ia juga banyak menulis sajak dalam kumpulan sajak Dokamu Abadi. Taufik Ismail penyair hebat. Taufik Ismail lahir pada tahun 1937 di Bukit Tinggi. Tapi beliau dibesarkan di Pekalongan, Jawa Timur. Sejak itu beliau telah memulai pengumpulan sajak-sajaknya, cerpen dan esai-esainya sejak tahun 1945. Tapi ia muncul ke muka baru pada awal tahun 1966 ketika sajak-sajaknya yang ditulis dengan nama Nur Fajar diumumkan dengan judul Tirani. Adapun contoh sastra angkatan 66 yang berjudul Nasihat-Nasihat Kecil Orang Tua pada Anaknya Berangkat Dewasa. Jika ada yang harus kulakukan, ialah menyampaikan kebenaran. Jika tak ada yang bisa dijual belikan, ialah yang harus kutumbangkan. Ialah segala pohon-pohon kezaliman.
Jika ada orang yang harus kau agungkan, ialah hanyalah Rasulullah Tuhan. Jika ada kesempatan memilih mati, ialah syahid di jalan ilahi. Itulah Sastra Angkatan 66 dari Taufik Ismail. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sastra angkatan 66. Yang pertama, mulai dengan gaya epik atau bercerita pada puisi. Muncul puisi-puisi balada. Puisi mengajarkan kemuraman batin hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah ke masyarakat, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkembang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Banyak terdapat penggunaan gaya retori dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme astruk pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan kewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari sastra angkatan 66. Pemberian atau penamaan angkatan 66 pertama kali dikemukakan oleh H.B. Jassin dalam artikelnya yang berjudul Angkatan 66. Bangkitnya Satu Generasi dimuat dalam majalah Horizon bulan Agustus tahun 1966. Kemudian dimuat kembali dalam Bunga Rampainya yang berjudul Angkatan 66. Prosa dan puisi terbitan Gunung Agung tahun 1968. Nama ini dipakai sebagai kelanjutan angkatan 45 yang diperoleh oleh Khairil Anwar. Menurut H.B. Jassin, ciri-ciri karya sastra angkatan 66 ialah mempunyai konsep Pancasila, mengembangkan proses sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Tentang angkatan 66, ada 4 penulis mengutarakannya. Menurut itu, H.B. Jassin dalam angkatan 66 prosa dan puisi pada tahun 1968. Satyagraha Hurip artikelnya yang berjudul Angkatan 66 dalam Kesusastraan Kita tahun 1966. Artikel Al-K. Hadimaja Daerah dan Angkatan 66 majalah Horizon tahun 1967. Dan yang terakhir, artikel Rahmat Joko Pradobo, Penggolongan Angkatan dan Angkatan 66 dalam Sastra Horizon Juni 1967. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang sastra angkatan 66. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris